Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita kembali dalam channel Amazing Grace kita. Hari ini saya ditemani oleh penginjil Rahel, dan kami akan membawakan renungan dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Tolong penginjil Rahel bacakan buat kita sekalian ya. Oke, saya akan bacakan buat kita semua perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Sekian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Rahel untuk membacanya buat kita sekalian. Nah, saya kepingin tahu, kalau kesan pertama setelah kamu baca ini, apa yang kamu rasakan atau dapati gitu ya? Dulu ketika saya pertama kali baca perumpamaan ini, saya juga sama pendapatnya dengan para pekerja upahan itu. Saya ngerasa ya nggak adil ya kerjanya. Bayangkan aja kerja 12 jam sama dengan orang yang dibayar dengan kerja 1-2 jam. Kan secara manusiawi, secara duniawi kita ngerasa nggak fair seperti ini. Nah, bagaimana pendapatnya Pak Bambang di sini ya? Ya, saya kira setiap kita manusia yang di dunia ini kita punya konsep yang sama, ya toh. Kan kita bekerja lebih lama, pasti kita ingin dapatkan yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang kerjanya hanya sedikit. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan di sini ya memberikan penekanan khusus bahwa sebetulnya Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Ya, Tuhan yang memberikan karunia kepada orang-orangnya itu sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, itu adalah kemurahan hati Tuhan. Jadi kita tidak dengan konsep duniawi untuk menilai hal ini, tapi adalah bagaimana Tuhan menyatakan dia sebagai Tuhan yang mempunyai segala sesuatu ini. Dia mau memberikan entah itu talenta, kemampuan, ya ataupun penghargaan kepada orang-orang yang dia lihat yang membutuhkan sesuai dengan kerelaan hati Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Ya, coba kita lihat, perhatikan ayat 15. Tuhan kan ngomong ya, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku?" Nah ini, jadi kita jangan mikirkan itu adalah kekuatan kita, kehebatan kita. Ya, mereka itu adalah orang-orang penganggur.
mereka itu nggak ada kerjaan. Tuhan itu bermurah hati memberikan mereka pekerjaan. Itu yang harus diingat. Jadi bukan karena jasa mereka, kemampuan mereka. Mungkin Tuhan itu sendiri sudah punya pekerjaan yang cukup. Cuma hanya kasihan kepada orang-orang yang nggak ada kerjaan. Jadi dimasukkan. Dan juga kasihan kepada orang-orang mungkin datang belakangan. Kalau kerjanya setengah hari, seperempat hari, atau bahkan 1/12 hari, itu cuma 1 jam. Terus dia kalau terimanya sedikit, mungkin dia pulang dengan 1/12 dinar misalnya. Gak cukup untuk kehidupannya. Jadi kita lihat adalah kemurahan kebaikan Tuhan kepada orang-orang ini. Jadi jangan kita merasa diri kita yang hebat, tapi melainkan yaitu kemurahan hati kasih Tuhan kepada mereka semua. Supaya semua orang bisa membawa 1 dinar, bisa pulang ke rumahnya, bisa menghidupi keluarganya. Itu yang saya lihat. Saya ada pendapat lain ya mengenai hal ini. Saya berpikir tentang keselamatan. Oh ya. Kan ada orang yang dari kecil ya, seperti saya ini ya, dari kecil mengenal Tuhan. Ya dari bayi, anggap aja dari bayi itu jadi Kristen ya. Keluarga Kristen sih. Keluarga Kristen ya. Sedangkan ada orang yang pada masa akhir hidupnya yang dia sudah sekarat, mau meninggal, dia baru terima Tuhan Yesus. Ya. Nah, sama-sama istilahnya kan sama-sama orang Kristen ya. Tapi yang satu ini long term, jangka panjang, yang satu cuma sebentar. Tapi kan sama-sama intinya dapat sama-sama keselamatan ya. Ya, saya percaya juga bagi yang ini, ya berbicara kalau lebih lanjut lagi, anugerah Tuhan yang satu itu adalah keselamatan Tuhan bagi semua orang yang percaya. Nggak bedakan kamu itu baik Kristen, atau nggak bedakan satu itu mungkin engkau mak baru jadi Kristen. Tuhan itu memberikan keselamatan yang utuh, yang sama kepada semua orang percaya. Nggak ada yang cerita katanya, oh karena saya dari bayi sudah percaya Tuhan, saya dulu rajin pelayanan di gereja, saya dapat keselamatan itu 5 kali. Sedangkan orang yang umurnya 80-90 tahun, dia dapat keselamatannya cuma 1/10. Nggak ada. Jadi semua sama. Ya, Tuhan tahu ya, apa yang memang baik yang dia lakukan. Dan kita tahu bahwa keselamatan itu adalah satu yang utuh yang Tuhan berikan. Nggak bisa dibagi-bagi, nggak bisa dipotong-potong. Dan sesuai dengan kemurahannya. Orang yang percaya nggak begitu lama sudah meninggal, mungkin belum sempat melayani seperti penjahat yang disalibkan sama Tuhan Yesus. Tuhan pun memberikan keselamatan kepada dia. Sedangkan untuk muridnya sudah mengalami pasang surut dengan Tuhan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka masih berjuang bahkan mati, mereka juga menerima keselamatan. Itulah menurut saya ada keajaiban kasih karunia. Bukan Tuhan nggak adil, tapi itulah ajaib. Jadi sebenarnya ayat perikop ini juga bicara tentang anugerah keselamatan, juga masalah kemurahan hati Allah ya kepada kita manusia ya. Seakan-akan kita ngerasa keselamatan itu didapatkan karena hak kita, ya. Tapi sebenarnya itu karena Tuhan, kemurahan Tuhan buat kita semua, gitu ya. Tapi kita kan juga bisa lihat kayak contoh orang yang untuk mengenai keselamatan dan mengenai jerih payah seseorang. Kita kan juga bisa seringkali melihat contoh-contoh real. Ada orang yang baru mengenal Tuhan, tapi mereka ini giat sekali ya bekerja buat Tuhan. Seperti Rasul Paulus ya kan, dia di masa anggap aja setengah bahaya dia baru mengenal Tuhan, tapi justru pekerjaannya itu justru dicatat paling banyak di Alkitab, dianggap bahwa dia ini bahkan menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Sedangkan ada orang yang mengenal Tuhan sudah lama sekali, tapi ya suam-suam lah, hanya ke gereja, hanya title-nya sebagai orang Kristen, tetapi tidak ada dampak yang dia tunjukkan buat orang sekitar. Ya betul sekali, memang sih kita lihat juga di dalam kekristenan kita, di dalam gereja kita ya jemaat, banyak sekali mentalitas seperti itu. Dari kecil sekolah minggu jadi orang Kristen ya begitu. Ya karena kadang ya saya kan diselamatkan, yang penting diselamatkan. Sedangkan ada orang-orang mungkin dia dulu adalah penjahat, dulu adalah dia gak percaya Tuhan, melawan ajaran Tuhan gitu ya. Tapi suatu saat dia ada kesempatan bertobat, dia itu menyadari anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dan dia bisa memberikan respon yang luar biasa. Ya, nah itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam ayat ke-16 ya penutupnya ngomong, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi terakhir.
Jadi maksudnya ada orang bisa, walaupun dia terakhir, tapi memberikan respon yang begitu luar biasa. Seperti Paulus tadi dikatakan ya, dia itu sangat dihargai oleh Tuhan. Dan itulah menjadi teladan iman buat kita. Daripada ada yang dari kecil, dari dulu percaya Tuhan, tapi ya begitu saja. Ya, memang. Ya, hidup kita pun ada orang-orang seperti itu kan. Ya, sekarang kita sebagai orang Kristen mau pilih yang seperti apa? Apakah kita mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, atau gitu ya, atau menjadi orang Kristen yang fenomenal, yang membawa dampak buat orang lain ya. Ya, itu yang saya rasa kita hari ini belajar daripada perumpamaan ini. Bahwa yang pertama, kita nggak boleh iri hati dengan kasih karunia Tuhan diberikan kepada orang lain. Ya, walaupun mereka mungkin lebih junior dari kita. Yang kedua, kita juga sadari keselamatan adalah sama untuk semua orang. Dan ketiga adalah gimana kita memberikan respon yang baik itu. Jadi kita tidak iri hati, tidak membandingkan, tidak merasa tidak adil, tapi kita sadari anugerah Tuhan dan kita mesti memiliki respon yang baik. Yang seperti Paulus, seperti orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.